Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabar ini, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi hari ini hari pembelajaran kita pembelajaran terbatas ya untuk hari Selasa ini. Kira-kira ada yang tidak hadir? Berapa orang? 3 ya, 3 orang. Ada Sinta, ada si Raisa. Oh, ada orang ya. Sebelum masuk, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah pertama, melalui diskusi tentang keteraturan dalam masyarakat, murid dapat memahami perwujudan persatuan dan kesatuan dengan sesama. Melalui video dan bacaan, murid dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kreativitas. Ada bahasa penuh kreativitas. Bagaimana pembelajaran kita yang penuh kreativitas itu? Nah, sebelum itu kita sama-sama sekarang lepaskan dulu semua pena bukunya. Dulu yang nyaman, stop. Kita sekarang nanti berlatih teknik stop. Bernafas teknik stop. Kenapa bernafas teknik stop? Bapak mencoba mengajarkan kamu bagaimana, pernah nggak suatu waktu kamu merasa capek belajar, jenuh, lelah, ngantuk? Pernah nggak kira-kira gitu? Oke. Nah, sekarang sama-sama lepaskan semua pikirannya. Tarik nafas yang dalam. Tahan, lepaskan. Nah, tarik nafas dalam, lepaskan. Nah, sekarang kamu silakan tarik nafas, bernafas dengan tarik nafas, lepaskan sambil boleh perhatikan perut yang bergerak, boleh. Lepaskan, tarik nafas, lepaskan lagi sambil memperhatikan. Nah, teknik stop ini terus lanjutkan. Teknik stop ini akan membantu kamu dalam berkonsentrasi. Coba Wildan yuk sama-sama. Wildan, Boma 2, Kelvin. Ya, yuk semuanya sama-sama. Tarik nafasnya Wildan. Bawa sini Kak. Lepaskan. Ya, tarik nafas. Lepaskan. Oke, stop. Berhenti. Gimana? Sudah mulai agak lega kan? Ya, oke. Nah, terima kasih. Sekarang kita akan mulai masuk pembelajarannya. Nah, pertama, Bapak mau menunjukkan sebuah video. Hai, assalamualaikum. Namaku Cindy. Aku mempunyai teman-teman dengan berbagai latar belakang yang sangat beragam. Namanya Mailance. Dia berasal dari bumi Cendrawasih, Papua. Sedangkan ini adalah Niputu. Pulau Dewata Bali adalah tempat kelahirannya. Dan kau berempat nak bawa sekolah ya? Mau makan sekolah? Oh, kau berempat ya? Oh, telat ya? Kami menjalani hari-hari seperti anak-anak pada umumnya. Berangkat sekolah bersama, belajar di sekolah, makan bersama, saling berbagi, dan bercanda. Beliau adalah Pak Wahyu, guru kami yang setia, dengan sepeda motor PP sederhananya. Lamun sira arsa anulak
betapa ampuhnya Indonesia. Memiliki ribuan suku, bahasa, dan budaya, tetapi mampu bersatu di dalam bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda, di mata Tuhan kami sama. Hambanya yang bertakwa, setia pada Pancasila. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Aran pate suwanda lelabuhan. Para pahlawan, kan ku kenang selalu jasa-jasamu. Tuhan, restuilah tekad kami untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Mengisi kemerdekaan ini dengan janji suci, mengibarkan sang saka merah putih di ujung kaki. Mari jaga ampuhnya Persatuan Indonesia. Berbeda tetapi tetap satu jua. Indonesia NKRI Asmati Merdeka. Kalau Bapak boleh tanya nih, gimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Apakah perasaannya senangkah melihat persatuan dan kesatuannya, atau perasaannya sedih atau gimana? Ada yang bisa nyampaikan? Kalau Siti gimana perasaannya nih? Hah? Senang, rasanya senang. Kalau Nesa, Eca, senang. Ada yang rasanya bangga melihat video mereka ini. Bangganya kenapa? Yang walaupun beda suku, walaupun beda suku dan agama, namun mereka tetap. Nah, ini berkelompok ya. Ini ada gambar pertama. Nah, sedang ngapain dia tuh? Kata siapa? Mengantri. Mengantri di mana? Di kantin. Kebun binatang. Nah, di kebun binatang. Mereka mengantri untuk beli apa? Dibeli tiket. Nah, pernah nggak kalian lihat di ketika kamu ada sesuatu entah belanja entah apa berebutan gitu? Nah, tapi alangkah enaknya kalau kita nengok sini ya. Bahwasannya kita tetap aktif, punya persatuan. Kalau kita kebanyakan adalah takut habis kadang, makanya nggak bisa ngantri. Padahal kan, oh udah cukup nih, kuota banyak, dan kuota sesuai dengan yang ada. Tapi kadang kita masih juga malas antri, berarti kita masih rasa persatuan dan satuannya masih kurang di sana. Nah, ada lagi nih Bapak. Nih, gampangnya. Nah, mereka sedang apa? Sedang berbaris. Di sini ada yang agamanya Islam, jilbab ya, ini Islam. Ada yang Cina nih, yang Tionghoa, ya wajahnya. Di mana Pak? Di wajahnya. Ada yang tidak berjilbab, ada yang hitam, Papua mungkin, ada yang putih. Nah, ini wujud dari persatuan kita sebenarnya. Manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, rumah, sekolah, dan masyarakat. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Ada. Apa aja manfaatnya? Salah satunya apa? Hidup menjadi damai, rukun, apalagi tentram, macam-macam ya. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, bagi yang suka menggambar, nanti ya boleh menyampaikan hasilnya dalam bentuk gambar. Pak, gambar apa Pak? Oh, umpamanya gambar orang lagi bermain bersama. Pak, ini manfaat dari persatuan dan kesatuan. Bahwa dengan persatuan dan kesatuan setiap orang jadi rukun Pak. Nah, Pak, ada yang boleh dalam bentuk tulisan. Kalau dia suka nyanyi, boleh dengan bentuknya nyanyian. Paham kira-kira? Paham? Nah, sekarang silakan diskusikan kelompoknya. Cukup satu contoh aja. Ya, diskusikan sama kelompoknya.
Sekarang, teman kamu bakal menyampaikan manfaat persatuan dan kesatuan menurut Rehan dan Tuhan. Silakan, gantian. Dia ada dua, satu pertama-tama. Silakan. Pertama apa? Negara Indonesia menjadi kuat karena terus Apa? Persatuan dan kesatuan. Jadi manfaat yang pertama adalah negara menjadi kuat. Yang kedua, apa lagi manfaatnya? Manfaat persatuan, kira-kira apa? Oh, hidup dan damai. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok pertama. Nah, silakan. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya, hidup selama-lamanya bersama. Oke, tepuk tangan. Jadi ini si Najwa sama si Novi mau ngasih tunjukkan hasil diskusi mereka dan menggambar manfaat persatuan dan kesatuan. Silakan. Jelaskan gambarnya apa? Ini siapa? Itu Novi. Ini Najwa. Jadi berteman. Jadi manfaat persatuan dan kesatuan adalah menambah pertemanan. Jadi itu salah satu bentuk persatuan dan kesatuan. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bapak pengen refleksi, ya. Refleksi ini Bapak kita ingin menilai hasil diskusi dengan teman kelompok tadi seperti apa, berjalan seperti mana, apakah teman kelompoknya mau bekerja sama atau tidak. Nah, apakah ada temannya yang tidak mau bekerja sama? Ada yang dia temani, ada yang bekerja sama, ada yang tidak mau bekerja. Bagaimana menurut kalian? Baikkah seperti itu? Kalau seandainya ada teman yang membantu yang tidak ikut membantu dalam kerja kelompok, gimana perasaannya? Kesal? Terus orang yang nggak membantu tadi gimana? Ya, terkadang dia nggak membantu. Bolehkah kita seperti itu? Tidak boleh. Jadi dalam kerjasama kelompok itu kita harus saling membantu. Dan yang lain kasih tugas dia. Mamanya kalau seandainya menggambar dia, yang kalau seandainya Riko nggak mau kerja nih, kasih dia tugas yang bisa dia kerjakan. Mamanya aku nggak mau gambar Pak karena aku nggak bisa ngerjain gambar. Maka kasih dia tugas mewarnai. Jadi dalam bekerja kelompok bagilah tugas teman kamu itu sesuai dengan kemampuan sehingga dia mau bekerja. Oke, paham sini. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini kesimpulannya adalah yang pertama apa? Bahwa persatuan dan kesatuan ini penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, bagi kita, bagi masyarakat, terutama di mana? Di sekolah. Nambah teman, tidak kelahi jadinya, kita hidup dalam damai dan tentram. Jangan kita selalu tersenyum, bahagia. Di rumah pun gitu juga. Antar dengan kakak adik aja kadang kita sering kelahi ya. Sering berantem itu. Nah, itu kalau kita seandainya kita kompak bagaimana? Hidup di rumah tuh aman, gitu. Orang tua nggak marah-marah. Ini nggak asik berantem ya kakak adik. Orang tua naik panik, emosi. Nah nanti jantungan orang tuanya. Nah, jadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah tugas kita semua. Oke, sampai ini paham? Paham. Nah, jadi pada hari ini kita sudah yang pertama tadi sudah belajar tentang teknik bernapas, teknik stop. Terus kita sudah tadi mengidentifikasi perasaan berdasarkan video. Kita sudah bekerja dalam kelompok dan kita sudah membuat kesimpulan. Maka demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Tepuk tangan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksikan
kegiatan yang telah saya lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan aksi hingga pembelajaran yang bisa saya dapatkan setelah melaksanakan aksi tersebut. Jadi ini hal yang berbeda yang saya lakukan dibandingkan dengan yang lalu, dimana kalau dulu kita tidak menentukan perasaan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional ini tadi, tidak gitu, kita tidak memikirkan itu, kita hanya cukup tujuan, langkah-langkah segala macam, persiapan untuk latihan gitu, seperti itu. Nah, namun ternyata pada pembelajaran kali ini kita harus memasukkan unsur pembelajaran emosionalnya di sana, sosial emosionalnya di sana. Ada diferensiasinya juga. Jadi saya pikir itu banyak, kompleks dia. Dimulai dari sosial emosional, tekniknya saya ambil, lalu diferensiasinya apa, itu saya pikirkan semua untuk RPP saya ini. Dan itu pengalaman yang ya sungguh luar biasa menyiapkan itu semua. Saya yakin ini tidak mudah ya, tidak mudah memasukkan kedua unsur ini tadi, pembelajaran harus masuk, terus juga diferensiasinya harus masuk. Itu dipilih sih, memang betul-betul. Terus ketika pelaksanaan aksi, ya saya cukup gugup. Kalau lalu kita belajar masuk, ya kita tidak pas awal itu tidak perlu teknik-teknik untuk kesadaran penuh gitu. Namun sekarang kita melakukan kesadaran penuh itu tadi gitu. Saya lakukan teknik stop. Kalau dulu nggak pernah, sama sekali nggak pernah gitu. Mungkin pernah ya sesekali, tapi itu tidak berkelanjutan, tidak kontinuitas. Nah, pada saat ini teknik stop itu saya lihat anak-anak ini, saya tanya tadi bagaimana perasaannya. Mereka rata-rata menyatakan, oh nyaman Pak, siap untuk belajar gitu. Nah, ini sebuah hal yang positif ya dari teknik stop ini tadi, bahwa itu bisa meningkatkan konsentrasi anak-anak. Lalu identifikasi perasaan, saya yang memberikan video. Nah gitu, hal ini juga nggak ada. Sebelumnya yang pernah saya lakukan itu hal itu tidak pernah gitu. Nah ini saya lakukan. Kita identifikasi perasaan, bagaimana sih perasaannya berdasarkan video yang sudah ditontonkan. Ini kebetulan video tentang persatuan dan kesatuan sesuai dengan materi saya. Jadi anak-anak merasa wah Pak, merasa senang gitu, merasa senang dengan video tersebut. Terus diferensiasinya, nah itu tadi ada 3 kelompok yang nampil. Mereka diferensiasinya beda. Ada diferensiasi berdasarkan produknya ya, ada yang gambar, hasil kelompok tadi, yang ada yang bentuk tulisan gitu, ada yang presentasikan dalam bentuk lagu. Nah ini saya sangat luar biasa, saya sangat efektif sekali, senang gitu dengan proses yang telah saya alami. Terus perencanaan saya ke depannya banyak yang ingin saya lakukan gitu. Bahwa saya akan selalu menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dan diferensiasi ini di dalam pembelajaran saya. Saya sudah menilai bahwa ternyata itu manfaatnya luar biasa, besar sekali gitu. Hal-hal yang ingin saya sempurnakan, mungkin pertama saya akan lebih memaksimalkan segala yang ada, karena memang sekarang ini pertemuan terbatas, jadi memang agak sulit ya, dan mungkin saya juga masih belum maksimal dalam prosesnya karena ini masih awal. Namun tahap awal ini itu sebuah langkah yang besar bagi diri saya untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi ke depannya saya akan lebih berusaha lagi memasukkan unsur-unsur diferensiasinya dan pembelajaran sosial emosionalnya pada setiap RPP atau pembelajaran yang saya lakukan. Jadi demikianlah refleksi saya pada kesempatan kali ini. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya, pengalaman yang tidak ada sama sebelumnya, dan saya lihat itu pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi itu ternyata berdampak positif kepada murid-murid. Terima kasih. Demikian aksi nyata saya pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi pada aksi nyata selanjutnya. Bye.